Di era digital ini, bikin konten viral itu kunci buat naikin engagement, terus brand awareness, bahkan penghasilan gitu. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih caranya bikin konten yang cepat ngehits gitu kan? Stay tune aja. Karena ya di sini aku bakal kasih tahu caranya buat konten yang kemungkinan bisa cepat viral dan mudah gitu. Serta proses pembuatan kontennya itu cepet guys. Ya mungkin kalian bisa menarik ribuan orang gitulah ya kan, atau ya puluhan ribu penonton. Sebenarnya pertanyaannya adalah gimana sih cara bikin konten yang viral gitu. Bukan kontennya yang viral ya, tapi menurutku kita harus cari tahu dulu apa yang lagi trending dan apa yang biasanya rame gitu. Kalau berdasarkan risetku sih yang biasanya sering kali rame itu ya konten kucing gitu. Karena kucing itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lucu gitu kan. Dan sering kali ya relatable aja sama banyak orang. Ya mungkin sebagian besar dari penonton ini adalah pecinta kucing atau cat lover gitu. Dan biasanya konten kucing-kucing lucu ini itu bikin orang ketagihan guys. Kalau lagi scroll rebahan gitu kan, haha lucu sekali gitu biasanya. Pertanyaannya adalah, gimana sih caranya bikin konten kucing-kucingan gini tanpa ribet? Bukan kucing-kucingan ya, tapi konten kucing tanpa ribet. Nah, masuk aja langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, aku tuh pengen kalian tuh like dan juga subscribe dulu ya, biar aku bisa terus bagiin berbagai tips-tips lainnya gitu. Biar ya bikin media sosial kalian itu juga ikut berkembang. Kalau misalkan praktek. Karena kebanyakan yang nonton itu cuma nonton doang, habis itu skip, nggak like dan tidak subscribe. Makanya channel ini ya belum gede, padahal view-nya gacor banget itu view gitu. Gitu guys. Kayaknya cukup untuk yappingnya dan kita akan langsung praktek, oke? Ya, seperti biasanya teman-teman semua, kita bisa buka ChatGPT yang linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah dan kalian bisa langsung cek aja gitu. Setelah kita buka ChatGPT-nya, kita akan tulis ya, kita tanya dulu, kita brainstorming sedikit lah. Hai GPT, aku mau bikin ya konten kucing lucu nih yang bikin orang ngerasa suka gitulah ngelihat keimutan kucingnya, ya kan? Bikinin aku gambar gitu kan, gambar dengan sebenarnya boleh pakai narasi boleh enggak sih sebenarnya ya. Coba kita nggak usah pakai narasi ya kan, kita tes. Karena kemarin kita udah ngasih tahu juga kan, gimana caranya bikin narasinya teman-teman di video versi long formnya buat YouTube Kids. Sebenarnya bisa kita praktekkan. Tapi ayo udah deh kita bikin narasinya ya sekalian. Udah. Oke, ayo ChatGPT, aku mau bikin konten kucing lucu nih yang bikin orang ngerasa suka gitu lah. Ngelihat keimutan kucingnya, bikinin aku gambar dan alur cerita kucingnya dong dengan ya berapa ya 300 karakter aja lah ya kan. Terus kita suruh ChatGPT-nya buatin aku prompt-nya dulu ya. Prompt-nya buat 3 atau 4 gambar lah ya kan, 4 gambar dengan rotasi 9:16 gitu. Kemudian kita suruh dia ya kan dengan art style 3D gitu teman-teman ya. Oke, kita enter aja teman-teman ya. Culit gitu. Dan dia akan langsung nge-generate apa yang kita mau gitu. Enaknya sih begitu teman-teman. Buat ChatGPT ini. Tuh dia udah bikinin ya prompt gambarnya seperti apa ya kan. Tuh. Wih, lucu banget ya. Tuh lucu banget. Tuh, seekor kucing bernama Momo suka menjelajah rumah dengan rasa penasaran. Ia terpikat pada benda-benda kecil yang berkilau. Dia pun mengejar cahaya dan akhirnya tertidur pulas setelah bermain seharian. Kelucuan ini gitu kan. Jadi ya gitulah, kita ya ini adalah cara untuk bikin narasinya. Sebenarnya narasinya sangat-sangat sederhana sekali, tapi luar biasa cukup oke sebenarnya. Kita bisa ubah-ubah aja sih narasinya ini seperti apa teman-teman ya kan. Dan tentu kita akan copy ya, kita copy ini prompt gambarnya buat gambar dengan prompt ini dong, ya kan. Kita copy, enter, tungguin dia sampai kelar ya. Kita ini bikin lagi ini ya kan. Kita tungguin dia sampai dia udah generate gambar guys. Oke, selagi dia generate gambar, kita bakal masuk ke Eleven Labs seperti biasanya. Untuk apa? Tentu saja untuk nge-generate audio gitu ya kan. Nah, buat teman-teman semua yang pengen akses Eleven Labs, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah ya, karena itu akan langsung bisa mengakses Eleven Labs gitu. Kita ke konten tadi ya, kita ke konten tadi kucing ya. Ini adalah narasi ya kan, dari yang dibuat sama ChatGPT ya. Kita copy, kita masuk ke sini ya. Kita ke text to speech gitu. Kemudian kita pilih mana yang kita pakai ya kan. Kita pakai root aja ya. Ini children book voice, ini cocok banget buat video-video bocil gitu. Kita Ctrl V di sini. Nah, dia udah jadi nih. Oh, ternyata setelah kita lihat, dia punya sekitar 251 karakter gitu teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa ya kan, kita habisin saja kredit ini ya di Eleven Labs-nya. Kita generate speech. Tuh, kita tunggu teman-teman. Kita tunggu sampai dia kelar untuk nge-generate. Ini kayaknya bakal... Seekor kucing kecil bernama Momo suka menjelajah rumah dengan rasa penasaran. Ia terpikat pada benda-benda kecil yang berkilau, mengejar cahaya, dan akhirnya tertidur pulas setelah bermain seharian
Kelucuannya membuat siapapun jatuh hati melihatnya. Wah, bagus banget. Oke, sekarang kita langsung pencet download ini ya guys ya. Kita pencet download ini, ya kan? Nah, kita langsung enter. Nah, oke, Eleven Labs ya. Kita setelah itu balik lagi ke ChatGPT. Nah, ChatGPT kita tadi udah prompt gambar 1, kita prompt gambar 2. Wih, lucu banget. Imutnya. Langsung kita bikin lagi ya, bikin lagi gambar sesuai prompt ini dong, gambar kedua ya. Tuh, biar dia tidak mengubah art style-nya guys, gitu. Ini kita taruh lagi yang ini ya teman-teman ya. Tuh. Kita tungguin aja sampai dia kelar gitu. Ya, gambar kedua udah jadi, kita tinggal copy saja ya, bagus ya kan. Buatin 2 gambar lagi, buatin gambar ketiga lagi dengan prompt ini. Tuh ya kan. Nanti gue kasih tahu ngepromnya biar lebih advance ya. Karena ini lebih gampang dan lebih enak buat dibuat guys gitu. Kita tungguin tuh sampai dia kelar lagi guys. Gitu teman-teman. Ya, foto ketiga udah jadi ya. Kita bikin lagi nih dengan gambar ke-4. Foto ke-4. Bagus. Buat gambar ke-4 lagi dong dengan prompt ini. Kita harus memanusiakan ya AI ini guys. Karena kalau tidak terkadang dia bingung. Bingung dengan emosi kita itu. Oke, dia udah ngegenerate ya. Dia lagi ngegenerate di sini. Kita akan lihat tuh gambarnya. Wow, lucu sekali tuh. Imut sih. Kayak kucing gua itu. Oke, sekarang kita langsung aja download teman-teman ya. Download di sini. Download aja pokoknya semuanya di download lah gitu sampai kelar gitu. Download 1 ya. Download 2 ya kan. Lagi. Loh, kok downloadnya 2 kali? Gak apa lah, kita hapus ya kan. Biar gak bingung pas nge-prompt. Download 3 ya teman-teman. Ya, oke, kelar. Dan ini lagi proses. Kita tunggu saja gitu guys. Dan gambar ke-4 udah jadi, kita download lagi teman-teman. Oke, udah kelar semuanya ya kan. Langsung kita buka yang namanya ChatGPT. Tapi sebelum itu kita geser langsung yang namanya Eleven Labs-nya. Kita masukin ke sini. Culit. Nah, ini durasinya 18 detik. Menurutku sih udah oke banget ya. Seperti biasanya, kalau teman-teman semua mau akses CapCut, klik link di deskripsi di bawah. Karena aku udah sediain link buat CapCut dan itu akan mempermudah kalian untuk download gitu ya. Oke, langsung aja kita pencet yang AI media. Kita pilih AI video dan kita impor image seperti biasanya. Tapi sebelum kita impor image-nya, kita pilih dulu ya kan. Aspek rasio, oh udah pas. 9:16. Kita impor gambarnya sesuai yang tadi guys. Nih gambar pertama yang ini kan. 1 ya. Animasikan kucing ini dengan tersenyum ceria. Tuh, dan bermain-main di sekitar. Generate, pakai si dance, jangan lupa gitu. Dan dia sedang mengenerate teman-teman. Ini rasio aspek langsung kita ubah ya, jadi 9:16 juga. Dimana kalian bisa tiru ini teman-teman, dan ini akan mempermudah juga sebenarnya. Gitu guys, kita tunggu saja generate-nya ya kan. Sampai dia kelar mengeneratkan diri gitu. Setelah itu ya kita impor gambar lagi. Bisa tuh kita impor lagi. Nah ya kan. Kita cek lagi. Nah aspek rasionya selalu berubah. Kita sesuaikan 6:16 lagi ya kan. Sampai dia kelar. Jadi dia itu bisa ngegenerate kalau misal satu ini udah kelar guys. Gitu ya kan. Tuh. Tuh hampir kelar. Hampir kelar teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah kita generate aja ya kan. Kita generate langsung di sini. Dan iya dia langsung generate ya. Dan ini udah kelar, udah selesai, ini generate ya kan. Kita geser lagi ke sini teman-teman. Ini kita ekin, kita keluarin lagi. Dan kita masukin gambar ketiga ya. Langsung kita generate lagi teman-teman. Nah, bisa. Langsung kita keluarin lagi yang ini ya. Kita generate lagi yang gambar keempat ya. Langsung kita pilih lagi ini aspek rasio. Kayaknya ini aspek rasionya salah deh. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita generate lagi ya kan. Udah kelar teman-teman. Gila sih, lucu banget ya. Tuh. Gambar kucingnya AI jadi. Ini kan nggak full ya. Kalian bisa geser aja ini. Nah geser gini kan. Jadi nih video short ya. Gila sih, keren sih. Tuh. Tapi ini berapa nih? Ini 3:4 nggak nih? Atau 9:16 nih? Udah lah kita giniin aja ya. Tuh. Keren guys. Selagi dia lagi generate teman-teman. Jangan lupa. Kita kalau mau bikin kontennya tuh lebih clickable dan lebih. Wah kontennya bagus sekali gitu. Kita pakai yang namanya caption gitu ya. Ke teks, ini teks ya, menu teks, kita pilih auto caption dan kita pilih Indonesia karena kita pakai bahasa Indonesia guys, Indonesian. Kita generate, culit. Ditunggu saja, ya kan. This is gonna be like something really great and really awesome anyway.
Nah, jadi guys. Tapi ini kurang sih ya. Jadi gimana cara biar bagus, Bang? Gampang. Kita bisa ke template. Kita pilih template dan kita pilih templatenya ya teman-teman ya. Kita cari mana yang bagus dan oke ya buat ditonton dan dinikmati ya oleh orang-orang gitu. Jadi kita akan pilih yang, ntar ya, kita pilih yang ini aja deh. Tulisannya kuning. Biasanya tulisan kuning itu lebih ngeklik aja gitu. Nah kalian lihat ya teman-teman ya. Tuh, kita gedein dikit. Kita gedein dikit biar kucingnya masih kelihatan. Ini kita pasin ya. Oke, gila sih. Bagus banget kucingnya cuy. Nah, imut banget. Pakai aja prom yang tadi teman-teman ya. Tuh, kucingnya imut banget. Biar bagus kita geser ya ini. Tuh, kita geser biar tidak ada jeda, tidak ada celah buat tulisannya gitu. Tuh. Nah, gitu teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa kita ini sih. Kita geser ya biar kelihatan lebih flawless gitu kan. Tuh. Bentar. Ini bisa kita giniin, bisa nggak ya di kompon? Oh bisa di kompon ya ternyata tuh. Bisa di kompon ya kan. Ini kita geser aja nih. Yang gak gerak gambarnya tuh. Biasanya gambar yang gak gerak itu di awal-awal guys. Tuh dia mulai bergerak di sini. Berarti ini agak dipanjangin dikit ya. Tuh. Lalu ini kita cut. Biar kelihatan apa? Kelihatan oke. Nah. Keren gak tuh? Keren dong. Kemudian kita masukin aja musik guys. Dengan apa? Kita buka yang namanya Artlist.io. Aku akan ajarin, oke? Sekarang kita udah masuk di Artlist.io teman-teman ya. Ini Artlist ini apa sih bang sebenarnya? Kenapa banyak banget toolsnya? Kalau kita mau bikin konten yang oke gas ya, harus banyak toolsnya teman-teman. Artlist ini adalah tempat dimana kita itu bisa cari-cari musik sih awalnya gitu. Tapi sekarang sejak ada AI semakin mengkeren ya. Dimana dia menyediakan Sora 2, Vio 3.1, Nano Banana ya. Geser lagi ada apa nih? Culit, ada Kling 2.5 Turbo, ada Seed Dance juga, ada Vio .1 Fast ya. Ada lagi nih, Sora 2, Vio 3, si Dream tuh. Banyak banget guys, banyak banget tuh. Flux juga ada, Vio 3, Kling tuh. Kling 1.6 Pro, banyak lah ya kan. Tapi biasanya sih kalau di sini aku nyari musik gitu. Kita cari aja musik di sini ya. Kita musik di sini, teman-teman ya. Tuh ya kan, musik for kids ya kan. Kita cari aja lah di sini di search ya. Kids music. Nah, nanti aku kasih tahu alasan kenapa kita harus pakai yang namanya Artlist ya. Kita lihat nih. Oke, kayaknya bagus. Kita bisa download di sini, teman-teman nih. Nah, ya kan? Tuh, kita bisa pilih nih yang download ini ya, menu ini download, kita download aja. MP3 aja, nggak usah WAV gitu. Dan kita tunggu saja. Ya, sudah terdownload ya musiknya. Kita langsung masukin ke sini, ke CapCut. Kita drag. Kita geser ya kan. Kita langsung copy. Kita cut di sini di ujung, lalu volumenya kita kecilin. Biasanya sih volumenya aku 38, 37 udah cukup ya kan. Jangan terlalu gede guys, karena orang nanti malah kegedean. Kadang kan ada video-video yang musiknya kegedean gitu. Mereka tidak punya sense untuk membatasi berapa sih jumlah volumenya gitu. Kalau aku kasih tahu langsung, biasanya sih 35, 37, 38. Karena musik-musik yang khusus dibuat untuk soundtrack, bukan back sound gitu. Dari sebuah video ya, itu gede-gede. Jadi ya kita kurangin aja minusnya ya kan, sampai minus 35, 36, 37 gitu-gitu lah. Gitu. Dan ya ini kita putar bentar. Cahaya, dan akhirnya tertidur pulas. Setelah bermain seharian, kelucuannya membuat siapapun jatuh hati melihatnya. Seekor Oke, karena ini ya kita bisa masukin transisi ya teman-teman. Kurang flawless ya. Kita masukin transisinya aja. Bebas sih, Black Fade bisa, yang mana-mana bisa ya kan. Yang mana lah ya kan, terserah teman-teman. Kalau yang lucu-lucu ya yang ini nih. Kartun Swirl apa Swim gitu. Swirl tuh. Jadi nanti akan seperti ini. seekor kucing kecil bernama Momo suka menjelajah rumah dengan rasa penasaran. Ia terpikat pada benda-benda kecil yang berkilau, mengejar cahaya, dan akhirnya tertidur pulas. Setelah bermain seharian, kelucuannya membuat siapapun jatuh hati melihatnya. Gila sih, keren ya. Ini cocok buat konten-konten bocil gitu teman-teman ya. Cocok tuh, jadi bocil dikasih tontonan yang lucu-lucu gini gitu teman-teman ya. Itu guys. Oke. Ya sekarang udah jadi ya, menurut kita udah oke banget ya teman-teman ya. Nah kita bisa yang namanya export aja gitu. Export videonya ya, jadi kita tulis saja kucing lucu short. Gitu guys, kita export.
Gitu teman-teman. Seekor kucing kecil bernama Momo Jadi, kita akan balik lagi ke Artlist ya. Buat teman-teman semua yang pengen akses artlist.io, kalian klik link di deskripsi di bawah, di mana kita bisa langsung akses ke Artlist-nya gitu. Nah, kenapa sih Bang alasan kita pakai Artlist? Ya sebenarnya aku udah kasih tahu juga ya. Kenapa kita pakai Artlist? Karena musiknya free royalty gitu. Tapi pertanyaannya adalah ini gratis gak sih? Sebenarnya ini tidak gratis teman-teman. Cuman itu tadi kita punya banyak koleksi musik-musik ya di Artlist ini yang bisa banget buat kita pakai gitu. Dan menurutku sendiri musiknya emang kelihatan advance sih dan gak AI banget. Bukan gak AI banget ya, emang tidak AI gitu lah musik yang biasanya ada di sini tuh gitu. Kan biasanya kita bisa kerasa ya musik tuh AI atau tidak itu kan dari mixingannya gitu, dari masteringnya itu kedengeran banget. Oh ini musik AI nih, oh ini bukan musik AI. Biasanya kayak gitu nah. Gitu guys. Ya lebih apa ya, bikin konten lebih flawless aja sebenarnya. Ya, kalau misalkan kita pakai musik yang asli ya dari para seniman-seniman ini gitu, para musisi-musisi ini yang biasanya mereka ya upload musiknya itu di artlist.io gitu. Nah, untuk harganya sendiri kita bisa lihat harganya teman-teman ya di sini. Ini ada musik NSFX ya. Ini harganya mulai dari $9,99 per bulan. Ada iShoot ya. Ini sebenarnya harganya ya $15,99 per bulan, tapi ada potongan 40% gitu kan. Ini jadi harganya $9,42 per bulan. Wow, lebih murah daripada paket starternya nih. Lalu ada juga Artlist Max ya. Ini harganya $39,99 per bulan, tapi ini ada potongan jadi $31,99 per bulannya. Di mana ini paket standar. Bagaimana dengan paket bisnis? Kita klik ya. Paket bisnis ini diperuntukkan untuk orang-orang yang punya company yang mungkin punya sekitar ya 50 karyawan ya kan dan agency gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua kayak masih freelance gitu atau bikin konten terserah gua gitu kan, ya make yang biasa aja, yang standar aja sih. Dan di sini itu setiap paketnya itu punya fitur yang berbeda-beda. Kalau yang musik NSFX kita dapat musik, bahkan dapat stems ya, dapat sound effect dan extension buat Premiere Pro. Ini cocok buat kalian yang kerja pakai Premiere Pro. Tapi kalau yang buat CapCut ya pakai CapCut mungkin ini nggak akan terlalu kepake, mungkin extensionnya gitu. Nah, untuk yang AI video ya, untuk yang AI shoot ini kita dapat AI video, AI image, AI voice over. Tuh, nah sepertinya saya mulai nggak sih. Ya, oke. Jadi ada Vio 3 ya, 3.1 buat AI videonya. Kalau yang ini juga kita dapat Sora 2. Ini adalah Sora 2 tuh yang biasanya ditanya-tanyain orang tuh, gimana cara kita mendapatkan akses Sora 2? Nah ini pakai Artlist guys, artlist.io. Kita bisa pakai Sora 2 di sini sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang Artlist Max ya, ini yang best value ya, ini yang cocok buat yang udah profesional banget ya kan. Ini harganya $31,99 per bulannya. Ini sebenarnya sama dengan yang starter, tapi di sini lebih banyak teman-teman ya untuk yang Artlist Max-nya. Bahkan dapat loots ya kan, dan ya banyak banget di sini gitu. Kalau saranku, kalau misalkan kalian bener-bener udah terjun ke dunia konten kreator gini, kalian bisa pilih yang AI Shoot gitu. AI Shoot ini bagus sih sebenarnya. Gitu sih. Pertanyaannya adalah bakal kena copyright tidak bang? Gini, sistem dari artlist.io ini aku suka. Kenapa? Karena selagi kita itu langganan, maka ya video kita aman, musiknya yang kita pakai gitu. Jadi selagi kita masih berlangganan, otomatis ya aman lah. Ya kalau kita hitung-hitung teman-teman, kalau misal kita bikin konten, kita content creation berbagai hal gitu kan, atau ngikutin apa yang dimau klien, otomatis akan lebih mudah sih sebenarnya, akan kerasa lebih murah. Apalagi kalau klien-kliennya itu ya klien luar negeri gitu. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen cari klien luar negeri, kalian bisa akses 3 platform yang aku sering bahas, yaitu Fiverr, Upwork, dan Pair.so. Yang linknya juga udah aku taruh di deskripsi di bawah gitu. Nah, kalau kita udah ya, kita tinggal get started aja sebenarnya. Kita pilih ya kan, dan kita tinggal pilih nih. Kita dapat kredit nih di sini teman-teman ya. Kita dapat kredit dan ya, ini holiday sale. Ini mumpung lagi ada diskon holiday sale ya, karena ini akhir tahun ya. Tentu saja lebih murah gitu. Lalu kita bisa pilih ya ini. Kita pilih ya. Kalau aku sih pilih yang ini aja udah cukup sebenarnya. Jadi kreditnya nggak usah terlalu banyak lah, karena kita udah dapat 55 AI video per bulan gitu. Ada 40 kredit juga sih, ini $23,99 per bulannya. Ini yang 59 ya teman-teman ya. $59,98 per bulannya, ini dapat 120.000 kredit gitu. Tapi videonya bakal lebih banyak teman-teman gitu sih. Ini annualnya akan kepotong banyak ya guys ya. Diskonnya gede sih ini, gila sih gitu. Tapi kalau misal monthly harganya kalau nggak ada potongan jadi $99,99 per bulannya. Kalau menurutku sih ya kalian pakai ini aja sih, pakai annual aja, dan kita bisa langsung continue to purchase gitu. Dan ya, kita di sini gampang banget buat daftarnya teman-teman ya. Kita gampang banget, kita bisa pakai VCC, pakai credit card, pakai PayPal juga bisa, pakai Google Pay juga bisa gitu. Jadi tinggal kasih aja nama kamu, misal namaku Zaganos Alfirman Syah gitu kan, RTX gitu. Card number bebas lah ya kan.
0800444 gitu. Jadi ya kalian bisa langsung aja lah masukin aja yang namanya berbagai informasi-informasi yang dibutuhkan dari kartu kredit kalian gitu. Pakai PayPal juga bisa sih, malah lebih cepat kalau pakai PayPal ya. Ini akan lebih mempermudah gitu kalau misalkan ya itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai Google Pay juga bisa sebenarnya teman-teman ya. Cuman ya ini masih belum ada di Indonesia ya pakai Google Pay ini ya. Jadi ya mau nggak mau kita pakai PayPal aja udah lebih dari cukup lah sebenarnya gitu. Nah, untuk akses buat artlist.io, kalian cek-cek aja dulu ya berbagai fitur-fitur atau musik-musik yang begitu bagus di situ dengan cek link di deskripsi di bawah gitu. Ya, gampang banget bukan? Cukup bisa ngeprom ya, dan juga kreatif sedikit aja teman-teman. Maka ya dengan video AI kita itu bisa bikin konten dengan mudah. Sebenarnya buat bikin narasi yang lebih GG dan terstruktur, kalian itu bisa make yang namanya copy.ai. Karena ini bisa jadi salah satu tools yang powerful banget buat bikin narasi guys. Dan di next video, aku itu bakal praktekin gimana caranya. Tapi kalau kalian pengen coba langsung ya, kalian bisa sih akses copy.ai. Linknya udah aku taruh di bawah di deskripsi, oke? Oh ya, selain buat media sosial, sebenarnya konten ini bisa jadi portofolio juga ya buat jualan jasa UGC di Fiverr, Upwork, atau Pair.so. Dan platform-platform ini itu udah aku taruh juga linknya di deskripsi di bawah. Dan aku juga nggak akan lupa ke teman-teman semua, kalau kalian pengen bikin portofolio online ya, kalian bisa pakai Hostinger dan pakai aja kode Charlie Cheng buat dapetin diskon yang gede. Anyway, terima kasih udah nonton video ini ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, karena yang nonton biasanya nggak like dan subscribe guys. Serta sampai jumpa di video berikutnya.